Selama 4 detik yang terasa abadi, seorang CEO lumpuh asal Swiss yang telah menyerah pada takdir, berhasil berdiri tegak. Ini bukanlah hasil dari operasi seharga jutaan dolar atau teknologi medis tercanggih. Keajaiban ini terjadi setelah sebuah doa sunyi yang dibisikkan oleh tukang kebunnya, seorang pria sederhana dari sebuah desa di Indonesia. Bagaimana mungkin ritual yang tak masuk akal ini berhasil melakukan apa yang gagal dicapai oleh ilmu pengetahuan modern selama bertahun-tahun? Apa yang sebenarnya dilakukan pria itu di dalam mansion mewah di Jenewa? Ini adalah sebuah kisah investigasi tentang benturan dua dunia, antara keyakinan tulus yang diwariskan turun-temurun dengan arogansi sains, dan kekuatan tak terduga yang muncul dari welas asih murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan untuk Anda sebuah cerita lengkap yang akan membawa kita ke dalam perjalanan emosional tersebut. Kisah tentang Lara Vogel, seorang miliarder muda yang terkurung dalam kemewahan dan keputusasaan, dan Budi Santoso, seorang TKI biasa yang membawa sebuah harapan yang tidak bisa diukur oleh mesin manapun. Kita akan menyaksikan bagaimana ketulusan menantang logika, dan bagaimana sebuah kebaikan kecil bisa memicu gema yang mengubah takdir selamanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selama 1095 hari, dunia Lara Vogel adalah sebuah mahakarya teknologi yang gagal. Sebuah mansion di Jenewa yang dipenuhi sensor, monitor, dan perangkat medis canggih menjadi penjara mewahnya. Rekaman arsip menunjukkan sosok yang berbeda, seorang wanita muda berambut pirang madu, CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun, menuruni lereng bersalju di Verbier dengan agresi dan senyum. Lalu, satu kesalahan, satu momen yang tercatat dalam laporan medis setebal ratusan halaman, mengubah segalanya. Diagnosisnya brutal dan final, kelumpuhan total dari pinggang ke bawah. Tim dokter terbaik Eropa, dipimpin oleh ahli saraf ternama Dr. Antoine Dubois, telah mencoba segalanya. Terapi sel punca eksperimental, stimulasi tulang belakang epidural, eksoskeleton robotik, semua gagal memberikan hasil yang signifikan. Menurut catatan Dr. Dubois, kondisi pasiennya adalah stabil dan permanen. Di tengah realitas steril inilah sosok Budi Santoso muncul, nyaris tanpa disadari. Dokumen kepegawaiannya mencatat dia sebagai tukang kebun, seorang pria Indonesia berusia 45 tahun dari sebuah desa di Jawa Tengah. Di antara staf medis yang bergerak cepat dan efisien, Budi adalah anomali yang sunyi. Dia merawat taman dengan ketelitian yang tenang, sesekali terdengar menggumamkan lagu-lagu tradisional yang nadanya asing di telinga Eropa. Bagi Lara, yang sering menatap keluar jendela dari kursi roda otomatisnya, Budi hanyalah bayangan lain di propertinya yang luas. Dia tidak pernah tahu bahwa pria itu membawa luka masa lalunya sendiri, kehilangan seorang istri karena penyakit yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh tabib maupun dokter di desanya. Insiden pemicu terjadi pada sore hari di bulan Agustus. Tidak ada yang istimewa pada hari itu, sampai sebuah kejang otot yang hebat menyerang kaki Lara. Ini adalah kejadian umum, tetapi kali ini intensitasnya luar biasa. Monitor jantungnya berbunyi nyaring. Perawat yang bertugas panik, mencoba memberikan suntikan penenang sesuai protokol. Budi, yang saat itu sedang memangkas mawar di dekat teras, mendengar teriakan tertahan Lara. Rekaman dari kamera CCTV 17, yang berkualitas rendah dan dipasang untuk keamanan, menangkap apa yang terjadi selanjutnya. Budi masuk ke dalam ruangan, sebuah pelanggaran protokol yang jelas. Dia mengabaikan perawat yang terkejut dan berlutut di samping kursi roda Lara. Dengan gerakan yang mantap dan tanpa ragu, tangannya yang kapalan menekan titik tertentu di betis Lara sambil memejamkan mata. Bibirnya bergerak tanpa suara, menggumamkan doa dalam bahasa yang tidak ada seorang pun di ruangan itu mengerti. Dalam hitungan detik, kejang yang menyiksa itu berhenti total. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih mengejutkan daripada kepanikan beberapa saat sebelumnya. Dr. Dubois, saat meninjau laporan insiden dan rekaman CCTV malam itu, menulis dalam jurnalnya, pasien melaporkan kelegaan instan.
Kemungkinan besar sebuah kebetulan yang luar biasa. Kejang otot mencapai puncaknya lalu mereda secara alami tepat saat tukang kebun itu ikut campur. Plasebo adalah fenomena yang kuat. Namun, bagi Lara, itu adalah pertama kalinya dalam 3 tahun dia merasakan sesuatu selain rasa sakit yang tak berdaya. Malam itu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya lagi sejak kecelakaan itu. Dia memberikan perintah yang menentang tim medisnya. Melalui interkom, dia meminta Budi Santoso untuk datang ke kamarnya. Sebuah permintaan yang membuat Dr. Dubois berdiri dari kursinya dengan ekspresi marah dan khawatir. Untuk pertama kalinya, perintah seorang dokter ditentang, bukan karena pemberontakan, tetapi karena secercah harapan yang mustahil. Keputusan Lara untuk mempercayai Budi secara diam-diam memaksa investigasi kami beralih dari koridor steril di Jenewa ke sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau di Jawa Tengah, Indonesia. Disinilah Budi Santoso dibesarkan. Melalui wawancara dengan kepala desa, seorang pria tua yang telah mengenal keluarga Budi selama puluhan tahun, kami menemukan sebuah konteks. Keluarga mereka bukan penyembuh, jelasnya. Tapi mereka mengerti tentang tanah dan apa yang tumbuh darinya. Mereka orang-orang tulus. Putrinya, Siti, yang kini berusia 19 tahun, memberikan kesaksian yang lebih personal. Dia menceritakan bagaimana ayahnya merawat ibunya yang sakit keras dengan ramuan herbal dan doa tanpa henti. Ibu tidak selamat, katanya dengan suara pelan. Tapi bapak tidak pernah kehilangan keyakinannya. Dia percaya ketulusan lebih penting daripada obat. Tidak ada jejak perdukunan, hanya tradisi dan sebuah tragedi pribadi yang mendalam. Sementara itu di Jenewa, ritual yang dilakukan Budi jauh dari kata dramatis. Dokumentasi dari kamera keamanan dan catatan perawat menunjukkan rutinitas yang sederhana. Pagi hari, dia akan membawakan Lara teh jahe hangat yang dibuatnya sendiri, seperti yang biasa dia minum di desanya. Sore hari, dia kadang-kadang memutar musik gamelan dari ponsel tuanya dengan volume sangat rendah. Seringkali, dia hanya duduk di sudut ruangan saat Lara menjalani fisioterapi. Kehadirannya tenang dan tidak menuntut. Bagi tim medis, tindakannya tidak relevan. Bagi Lara, itu adalah jangkar di tengah badai. Dr. Dubois, di sisi lain, melihatnya sebagai gangguan berbahaya. Dia memerintahkan pemasangan sensor elektromiografi tambahan di kaki Lara untuk memantau aktivitas otot sekecil apapun. Tujuannya jelas, untuk membuktikan secara data bahwa tidak ada perubahan fisiologis yang terjadi. Frustrasinya terekam dalam sebuah jurnal video pribadi yang kami dapatkan. Di dalamnya, Dr. Dubois menunjuk ke serangkaian grafik datar di monitornya. "Lihat ini," katanya ke kamera. "Tidak ada regenerasi saraf, tidak ada sinyal otot yang berarti. Ini semua ada di kepalanya. Efek plasebo yang bisa membuatnya berhenti mencari pengobatan nyata." Perdebatannya dengan Lara menjadi semakin sering, namun Lara tetap teguh. Keyakinannya tidak didasarkan pada grafik, tetapi pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh mesin Dr. Dubois. Suatu malam, dia melaporkan kepada Budi sebuah sensasi baru, rasa kesemutan samar di ujung jari kakinya. Itu adalah sensasi pertama yang dia rasakan di bagian tubuh itu dalam 3 tahun. Informasi ini tidak pernah dimasukkan ke dalam laporan medis resmi. Titik balik terjadi seminggu kemudian. Seorang perawat muda, yang merasa bersimpati pada Lara, mengambil risiko besar. Dengan ponselnya, dia diam-diam merekam sesi tidak resmi antara Lara dan Budi. Dalam video berdurasi 37 detik itu, terlihat Lara berkonsentrasi penuh, sementara Budi memegang kakinya dan berbicara dengan lembut. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jari telunjuk di kaki kirinya bergerak sedikit, hanya beberapa milimeter, tetapi gerakan itu jelas dan disengaja. Beberapa hari kemudian, video yang sama, yang dikirim secara anonim, diputar di tablet salah satu anggota Dewan Direksi Vogeltech, ratusan kilometer jauhnya di Zurich. Harapan bagi Lara adalah ancaman bagi orang lain. Kabar tentang penyembuh ajaib ini mulai keluar dari dinding Menshan. Kebocoran video itu memicu reaksi yang cepat dan brutal. Bukan dari komunitas medis, tetapi dari dunia korporat yang tidak mentolerir anomali.
Korespondensi email internal yang kami peroleh menunjukkan kepanikan di antara Dewan Direksi Vogeltech. Citra perusahaan, yang dibangun di atas presisi dan inovasi teknologi, kini terancam oleh apa yang seorang anggota Dewan sebut sebagai skandal perdukunan. 3 hari setelah video itu menyebar di kalangan internal, 2 anggota Dewan senior terbang ke Jenewa. Misi mereka bukanlah untuk menyelidiki, melainkan untuk memberikan ultimatum. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja Lara yang dingin dan formal. Opsi yang diberikan sangat jelas. Lara harus segera memberhentikan Budi Santoso dan setuju untuk menjalani operasi stimulasi saraf tulang belakang eksperimental berisiko tinggi di sebuah klinik di Munich, atau Dewan akan memulai proses pemakzulan untuk mencopotnya dari posisi CEO dengan alasan ketidakstabilan mental. Konfrontasi puncak terjadi sore itu juga. Dr. Dubois, yang dipanggil untuk memberikan bobot medis pada ultimatum Dewan, berdiri kaku di satu sisi ruangan. Di sisi lain, Lara duduk di kursi rodanya, wajahnya pucat. Atas desakannya, Budi dipanggil ke dalam ruangan. Dia berdiri di dekat pintu, mengenakan kemeja batiknya yang sederhana, tampak bingung oleh ketegangan yang terasa. Salah satu anggota Dewan, seorang pria berusia 60-an dengan setelan mahal, menuduh Budi secara langsung sebagai seorang penipu yang memangsa orang yang rentan. Budi tidak mengerti kata-katanya sampai seorang penerjemah menyampaikannya dengan kasar. Dia tidak membela diri. Dalam keheningan yang canggung, dia hanya menatap Lara dan berkata pelan dalam bahasa Indonesia, "Saya hanya mendoakan yang terbaik." Itu adalah momen penentu. Di satu sisi, Lara melihat wajah-wajah yang dikenalnya, wajah ambisi, logika, dan kekuasaan korporat. Di sisi lain, dia melihat ketulusan yang sunyi di mata seorang pria yang tidak meminta imbalan apapun. Dengan suara yang lebih kuat dari yang pernah mereka dengar selama berbulan-bulan, Lara Vogel menolak tawaran operasi itu. Keputusan itu disambut dengan keheningan yang dingin. Para anggota Dewan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, Menshan terasa kosong, hanya menyisakan Lara, Budi, dan tim medis yang kini bekerja di bawah pemberitahuan pengunduran diri de facto. Dalam kesunyian itu, Budi melakukan apa yang dia anggap sebagai ritual terakhirnya. Tidak ada ramuan atau nyanyian, hanya sebuah doa panjang yang dibisikkan dengan khusyuk di samping kursi roda Lara. Setelah selesai, dia menatapnya dan berkata, "Sekarang, coba berdiri dengan nama Tuhan." Rekaman dari kamera CCTV utama menangkap momen itu dengan kejernihan yang menakutkan. Terlihat Lara mencengkeram pegangan paralel yang dipasang di kamarnya. Lengannya gemetar karena usaha. Wajahnya adalah topeng konsentrasi dan rasa sakit. Lalu, dengan tarikan napas yang tajam, dia mendorong dirinya ke atas. Selama 4 detik yang terasa abadi, Lara Vogel berdiri dengan kakinya sendiri sebelum kekuatannya habis dan dia jatuh ke depan, ditangkap dengan aman oleh Budi. Di ruang monitor di lantai bawah, Dr. Antoine Dubois menyaksikan semuanya di layar. Tangannya membeku di atas telepon. Niat awalnya untuk memanggil keamanan lenyap. Sebaliknya, dia berbalik ke terminal komputernya dan membuka sebuah file terenkripsi. Pindaian otak fungsional Lara yang diambil sehari setelah kecelakaan. Dia menyeret gambar statis dari aktivitas saraf yang mati itu ke samping jendela video langsung yang menunjukkan seorang wanita yang seharusnya tidak bisa berdiri. Saat itulah Dr. Dubois berhenti melihat pasien dan mulai melihat sebuah keajaiban. Peristiwa malam itu tidak menimbulkan alarm atau panggilan darurat, melainkan memulai sebuah investigasi sunyi di dalam pikiran Dr. Antoine Dubois. Dokumen-dokumen yang dia kumpulkan dalam minggu-minggu berikutnya tidak lagi hanya berupa data medis, tetapi juga makalah-makalah tentang antropologi medis, studi tentang efek placebo, dan riset mengenai hubungan antara otak dan keyakinan spiritual. Dalam sebuah wawancara yang direkam untuk dokumenter ini, Dr. Dubois berbicara dengan kerendahan hati yang tidak terlihat sebelumnya. Sebagai seorang ilmuwan, katanya, sambil menatap langsung ke kamera, "Tugas saya adalah mengakui data yang ada di depan saya. Data menunjukkan bahwa pasien saya pulih dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh model neurologis manapun yang saya kenal. Saya tidak punya penjelasan. Saya hanya punya hasil." Sementara Dr. Dubois memulai penyelidikan intelektualnya, konsekuensi di dunia luar berjalan dengan cepat.
Sebuah siaran pers singkat dari Vogeltech mengumumkan bahwa Lara Vogel mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO karena alasan kesehatan, efektif segera. Di media bisnis Swiss, berita ini menjadi berita utama selama 2 hari, dengan tajuk-tajuk berita fiktif seperti CEO ajaib Vogeltech mundur di tengah rumor perawatan alternatif, dan dari ruang rapat ke mistikisme timur. Namun, rekaman dari sesi fisioterapi Lara menunjukkan seorang wanita yang sama sekali tidak peduli dengan hilangnya jabatan. Untuk pertama kalinya, fokusnya bukan pada apa yang telah hilang, tetapi pada apa yang sedang ia raih kembali. Dengan bantuan alat penyangga lengan, dia mulai mengambil langkah-langkah pertamanya yang lambat dan menyakitkan. Setiap langkah adalah kemenangan yang lebih berarti daripada kesepakatan bisnis manapun. Bagi Budi Santoso, gema dari kejadian itu terasa paling asing. Dia, yang selalu hidup dalam bayang-bayang, kini menjadi subjek keingintahuan. Staf Menshan menatapnya dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Beberapa wartawan tabloid bahkan berhasil mendapatkan fotonya dari kejauhan. Panggilan video mingguannya dengan putrinya di Jawa Tengah, yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Dia tidak nyaman dengan perhatian itu. Dia tidak pernah memintanya. Dunianya adalah tanah, tanaman, dan doa-doa sunyi, bukan intrik korporat atau keajaiban yang menjadi berita utama. Menjelang akhir bulan, Lara, yang kini mampu berjalan di sekitar kamarnya dengan bantuan tongkat, memanggil Budi. Dia menyodorkan sebuah dokumen yang telah disiapkan oleh pengacaranya. Itu adalah sebuah tawaran. Sejumlah besar saham perusahaan dan dana perwalian yang akan menjamin kehidupan mewah bagi Budi dan keluarganya selamanya. Ini adalah cara Lara mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang paling dia mengerti, bahasa angka dan keamanan finansial. Budi melihat dokumen itu, lalu menatap Lara. Dengan senyum lembut, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sopan menolak tawaran itu. Melalui seorang penerjemah, dia berkata, "Bayaran saya adalah melihat Anda berjalan. Tugas saya sudah selesai. Saya mau pulang." Bagi Lara, perjalanan baru saja dimulai. Bagi Budi, perjalanan itu akan berakhir. Atau begitulah yang mereka pikirkan. 1 tahun kemudian, jejak dari peristiwa di Jenewa telah menyebar dan berubah bentuk, mengendap menjadi sebuah kenyataan baru bagi semua yang terlibat. Investigasi kami berakhir di 2 tempat yang sangat berbeda, dihubungkan oleh sebuah benang tak kasat mata. Di Swiss, Lara Vogel berjalan menyusuri tepi danau Jenewa. Ada sedikit gaya berjalan yang tidak seimbang, sisa permanen dari cederanya, yang dia anggap sebagai pengingat, bukan sebagai kekurangan. Dia tidak pernah kembali ke Vogeltech. Sebaliknya, dia menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan The Santoso Vogel Foundation for Integrative Studies, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendanai penelitian ilmiah yang ketat terhadap metode penyembuhan holistik. Dalam sebuah wawancara terakhir, dia menyatakan, "Sains tidak gagal pada saya. Ia hanya belum selesai. Mungkin bagian yang hilang bukanlah formula baru, melainkan faktor manusia." Di pedalaman Jawa Tengah, Indonesia, gema itu terdengar lebih riang. Budi Santoso, setelah banyak dibujuk oleh Lara, akhirnya menerima sebagian hadiah finansial itu. Uang itu tidak mengubah hidupnya, tetapi mengubah kehidupan desanya. Di tepi sawah tempat dia dulu bekerja, kini berdiri sebuah klinik sederhana dan sekolah dasar yang ramai, dinamai Puspa Lestari, nama mendiang istrinya. Kami menemukannya sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, mengawasi anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Dia kembali menjadi sosok yang sama seperti sebelumnya, seorang ayah, seorang tetangga, seorang pria yang pendiam. Namun, kini ada rasa damai yang lebih dalam di matanya. Dia telah melakukan perjalanan ke ujung dunia lain hanya untuk menemukan bahwa tujuan sejatinya ada di rumah. Dr. Antoine Dubois juga telah menyelesaikan perjalanannya. 6 bulan lalu, ia menerbitkan sebuah makalah di sebuah jurnal medis Eropa yang disegani. Judulnya bukan tentang keajaiban, melainkan variabel penyembuhan yang tidak terukur, studi kasus tentang peran empati lintas budaya dalam pemulihan saraf spontan. Makalah itu tidak memberikan jawaban,
tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berani tentang batas-batas dari apa yang dianggap sebagai bukti dalam kedokteran modern. Adegan terakhir dalam dokumentasi kami tidak berlangsung di laboratorium atau ruang rapat. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu, di teras rumah Budi. Lara melakukan perjalanan ke Indonesia. Tidak ada kamera berita, tidak ada staf. Hanya mereka berdua, duduk dalam keheningan yang nyaman, minum teh melati hangat sambil memandang matahari terbenam di atas atap sekolah baru. Anak-anak tertawa di kejauhan. Tidak banyak kata yang diucapkan. Tidak perlu. Pada akhirnya, tidak ada formula magis yang ditemukan. Tidak ada rahasia kuno yang terungkap. Yang ditemukan hanyalah kebenaran sederhana, bahwa di tengah keputusasaan, ketulusan seorang manusia bisa menjadi teknologi penyembuhan yang paling kuat. Sebuah ritual sunyi di Jenewa yang gemanya kini hidup dan bernapas di sebuah desa di seberang dunia. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Lara, yang tidak lagi mengejar keuntungan perusahaan, kini berjalan dengan kakinya sendiri dan memimpin sebuah yayasan untuk menjembatani sains dan keyakinan. Sementara Budi, kembali ke desanya, membangun masa depan bagi komunitasnya, membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian hati. Cerita ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam, bahwa di dunia yang terobsesi dengan solusi yang rumit dan mahal, terkadang penyembuhan yang paling manjur datang dari hal yang paling mendasar, ketulusan, empati, dan kekuatan dari hubungan antar manusia yang tulus. Perlu diingat bahwa kisah ini sepenuhnya fiktif, namun dirangkai serealistis mungkin agar pelajaran di dalamnya bisa kita petik bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.